malam, selamat jumpa kembali teman-teman Revolver Channel Merdeka. Malam ini saya mencoba sambil live di akun TikTok kami. Dan terus terang aja ini podcast kami yang kelima yang akan kemudian membahas tentang si manusia super untouchable atau super body bernama Budi Aris Setiadi. Sebelumnya di 4 podcast kami yang lalu sudah kami bahas. Namun untuk kali ini kami mencoba menampilkan mosaik-mosaik podcast yang kemudian harusnya mengarah kepada ketersangkaan Budi Ari. Pertama, cuplikan pengakuan Budi Ari bahwa sebenarnya dia tahu dalam narasi tersebut, namun dia pura-pura tidak tahu kalau dia tahu bahwa anak buahnya terlibat dalam judi online. Dan yang kedua adalah bagaimana Cak Islah Bahrawi menerangkan dengan gamblang dan jelas bagaimana proses penyidikan ke-16 tersangka judi online tersebut. Dan harap teman-teman tahu siapakah Cak Islah Bahrawi tersebut. Cak Islah Bahrawi tersebut adalah ordal di Mabes Polri. Beliau adalah seorang tenaga ahli di bidang anti radikalisme dan terorisme di Indonesia. Islah Bahrawi ini juga mendirikan jaringan Islam moderat. Sebelum kita kupas lebih lanjut, saya ajak teman-teman Revolver melihat, menilai, dan kemudian menganalisa cuplikan-cuplikan yang saya tampilkan, bagaimana narasi Budi Aris Setiadi, kemudian bagaimana narasi Kapolri, bagaimana narasi staf juru bicara kepresidenan Hasan Hasbi, dan kemudian bagaimana narasi Cak Islah Bahrawi tersebut. Mari kita saksikan bersama cuplikan-cuplikan daripada narasi-narasi tersebut. Namun ini tidak menghilangkan atau merubah daripada substansi pokok keterlibatan Budi Ari. Nah, publik kan ini jadi punya curiga bahwa masa bawah main, atas nggak tahu. Padahal kan katanya kalau busuk itu dari kepalanya. Ini menjawab netizen warga masyarakat publik ini gimana Pak Muni? Gini, yang pertama itu pelakunya itu sudah melakukan itu jauh sebelum saya jadi Menkominfo. Oke. Dari bacaan itu kan sudah terjadi praktek itu. Dari dakwaan ya. Dari dakwaan itu sudah terjadi jauh sebelum saya menjadi Menkominfo. Ketika saya jadi Menkominfo, banyak pihak udah beritahu saya jangan percaya ini di Komdiji karena mereka pemain-pemain pelindung judi online. Sudah di aware tuh. Saya udah di aware oleh beberapa teman. Apa gaya hidupnya, tiap hari bisa keluar, tiap bulan bisa keluar negeri, tiap bulan bisa ganti-ganti mobil mewah gitu. Oke, nggak wajar untuk ukuran pegawai negeri eselon 3, eselon 4 bisa kayak hidup gitu. bisa mewah. Oke. Nah, karena itu saya lakukan penataan, termasuk gini. Begitu saya jadi Menteri Kominfo, saya diperintah oleh Presiden untuk memberantas judi online. Jadi segala upaya, segala effort saya lakukan, termasuk bagaimana mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa saya dapat tentang masalah Judol. Pemberantasan judol ya. Ya, tentang masalah judolnya ada tempat pemberantasannya. Ya. Nah, akhirnya saya tanya ke tim, berapa satu hari bisa tutup? Cuma 3.000. Saya bilang ini mah kelenger, terlalu lambat. Akhirnya saya cari pihak-pihak yang bisa melakukan takedown dalam jumlah yang masif.
Oke. Nah muncullah nama Adi Kismanto. Adi Kismanto, Adi ya? Kismanto. Yang jadi tersangka juga Ya, ini dia ya. tersangka. Nah, dia punya kemampuan untuk melakukan takedown dengan mesin crawlingnya 50.000 sampai 100.000. Dari yang awalnya 3.000. 3.000, 50.000 sehari sampai 100.000 Per per. hari. Oke. Oh, paten barang ini, Pak. Ini bisa nih, ya kan? Nah, waktu itu saya ditanya kan, ini kan dia nggak lulus sarjana segala macam. Ya. Oke, dalam dunia IT teknologi digital kemampuan di atas ijazah. Bahkan banyak hacker-hacker hebat nggak lulus kuliah, nggak lulus. Jadi meskipun nggak ada ijazah, kalau skillnya mumpuni. Tapi itu di IT doang ya, Pak? Di Maksudnya kalau dunia IT, politik, karena di dunia IT ini penting. Soal pendidikan formal dunia IT Iya. kemampuan di atas pendidikan Betul. formal. Mau ada ijazah, mau ijazahnya palsu, terserah. Iya kan yang penting iya, itu nggak mungkin, tapi penting. ya Iya. IT lo ya. IT, oke. Ini IT, oke. Nah terus saya rekrut dan memang menurut dakwaan ini akan melakukan tindakan pekerjaan yang benar di awalnya. Di awalnya, ketika Sampai- direkrut Pak Muni itu. Awalnya sampai satu ketika dia mulai tergarap oleh pemain-pemain lama. Oke. Nah itu ceritanya. Tergoda. Pak, mohon izin. Tergoda imannya, tergoda kali anak muda. Ya. Ya. Pak, mohon izin, saya mau potong di situ dulu. Kenapa ketika sudah di aware bahwa ada orang-orang nggak bener ini, nggak langsung disikat, Pak? Oh kita sikat, kita puter. Si Denen itu waktu saya jadi menteri udah saya puter, udah nggak saya kasih jadi kepala tim lagi pengendalian. Karena saya udah curiga, akhirnya diganti sama Samsul, Riko gitu loh. Yang ternyata saya pikir orang baik, ya ternyata nggak tahan godaan juga. Kenapa nggak langsung diproses hukum, misalnya? Kenapa? Nggak ada buktinya waktu itu. Oke. Cuman pembicaraan, bukti-bukti gitu. Nggak ada barang buktinya. Cuma dikasih Cuman kasih warning ini bahaya nih, ini bahaya pemain ini gitu loh. Oke. Begitu. Makanya waktu ada pegawai Kominfo yang ditangkap dari 10 orang itu, sebagian besar saya udah nggak aneh. Memang saya udah kasih tahu ini bakalannya ini. pemain-pemainnya waktu di Kominfo. Apa Pak, gaya hidup apa yang Bapak dengar? Bayangin mereka? mobil tiap bulan ganti, tiap bulan keluar negeri gimana? Pegawai eselon 3, eselon 4, apa wajar? Ya, ya. Gitu. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi membackingi judi online mencuat. Hal ini terungkap pada dakwaan Zulkarnain Apriliantoni yang menjadi terdakwa kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut kemungkinan memanggil kembali Budi Ari yang pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo disebut mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per website. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Hardi Siregar menyebut bisa saja menghadirkan mantan Menkominfo Budi Ari sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online. Hardi menyebut dipanggil atau tidaknya Budi Ari bergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah itu dia. Nah tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi membantah dirinya melindungi praktik judi online. Nama Budi muncul dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Budi Ari mengaku justru sedang memberantas judi online. Ia pun siap dipanggil sebagai saksi. Ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang selesai proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya semuanya laku. Kedua, Budi Ari tidak
tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketika tidak ada dana dari mereka ke saya, ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan. Jarum. Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum soal penyebutan nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam dakwaan kasus judi online. Pemerintah meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa pada persidangan kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai dan tenaga di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam dakwaan itu, Budi Ari disebut menerima 50% komisi dari praktik perlindungan situs judol agar tidak diblokir Kemenkominfo. Kasus itu terjadi ketika Budi menjabat sebagai Menkominfo. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, teman-teman, setelah kita melihat, menganalisa, dan menilai daripada narasi-narasi tersebut, saat Budi Ari diwawancarai di Kompas TV, kemudian berita-berita pernyataan Kapolri, dan kemudian pernyataan orang istana, kemudian yang secara terang benderang menggambarkan proses dari penyelidikan hingga penyidikan kasus judi online yang disampaikan secara gamblang oleh Cak Islah tersebut. Disinilah saya kemudian merasa muak sekali dan marah sekali kepada orang yang bernama Listio Sigit Prabowo. Kenapa demikian? Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut di Polda Metro Jaya, jelas sudah ada 2 alat bukti. Yang pertama, pengakuan daripada tersangka. Yang kedua adalah bukti chat Budi Ari kepada rekannya mitra judol tersebut. Ini kalau kita merunut kepada apa yang diungkapkan oleh Cak Islah Bahrawi. Nah, harusnya dengan 2 alat bukti tersebut, pihak kepolisian kemudian menelisik dan menelusuri lebih jauh, kemudian melakukan penyelidikan. Namun apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tersebut jauh panggang dari api, saudara-saudara. Dan saya yakin kenapa saya begitu jengkel kepada Bapak Listio Sigit. Mohon maaf Pak Listio, kali ini setelah sekian kalinya Anda membawa institusi Polri ke dalam tindakan-tindakan yang tidak benar. Saya yakin Kapolda Metro Jaya dalam melakukan penyelidikan begitu mengarah kepada seorang sosok menteri, pastilah berkoordinasi dengan Kapolri. Jadi di sini patut diduga lolosnya Budi Ari ini ada campur tangan daripada Kapolri. Kalau kita kemudian menganalisa, mengamati, merasakan apa yang diungkapkan oleh Budi Ari, apa yang diungkapkan oleh Cak Islah Bahrawi, dan Cak Islah Bahrawi tersebut bukan orang luar, bos. Beliau adalah tenaga ahli Polri di bidang radikalisme dan terorisme. Saya ulangi lagi, tenaga ahli Polri bidang radikalisme dan terorisme. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Cak Islah di podcastnya
Deddy Corbuzier itu adalah informasi A1. Itu adalah informasi yang benar bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kasus judol tersebut. Jelas di situ ada keterlibatan Budi Ari, ada uang dibungkus kopi dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian pihak Polda Metro Jaya tidak ada keberanian melakukan penelusuran penyelidikan lebih jauh terhadap apa yang orang yang bernama Budi Ari tersebut. Ini sangat fatal, bos. Jika memang betul apa yang diungkapkan oleh Cak Islah tersebut, lalu bila betul ada campur tangan dari Kapolri, bisakah Kapolri diperiksa di Propan? Bila ternyata ini betul, pernyataan Islah Bahrawi tersebut seolah-olah polisi melempar masalah ke kejaksaan seperti yang sudah saya sampaikan di podcast saya yang kemarin. Namun ini saya dorong terus, saya up terus, karena sampai detik ini pun Budi Ari masih asik melenggang. Apa yang dikatakan Kapolri kemudian bahwa bila permintaan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan kembali ini kan seperti anak kecil. Kami sebagai rakyat ini merasa dibohongi. Kembali lagi apabila kita mengacu kepada apa yang diungkapkan oleh Cak Islah tersebut. Sebenarnya polisi kan sudah tahu ini kemana muara kasus ini. Kenapa Kapolri mengeluarkan statement yang demikian? Dan kenapa pula Hasan Hasbi kemudian mengeluarkan statement yang demikian? Saya yakin pihak istana sudah ada informasi A1 tentang jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus judol tersebut. Itu saya yakin betul. Dan yang saya kurang sepakat adalah pernyataan Cak Islah bahwa kenapa itu tidak diungkap alih-alih demi menjaga kondisivitas penyusunan kabinet Prabowo. Hebat betul si Budi Ari ini. Sudah di tepi jurang masih diangkat menjadi Menteri UKM, dan kemudian dia akan menangani sebuah proyek mercusuar nasional bernama Koperasi Merah Putih. Jika ini betul semua mau dibawa kemana negara ini? Ini benar-benar bikin kita gregetan dan geram sekali. Keterlaluan sekali kalau memang tata pengelolaan negara seperti ini. Mohon maaf Pak Prabowo, Anda secepatnya evaluasi ulang Budi Ari dan Anda percepat penggantian Kapolri. Kami hanya bisa berharap nanti Kapolri yang baru segera gercep, gerak cepat membuka kembali tabir kasus Budi Ari tersebut. Jangan sampailah tinggalan kasus di Polri yang sangat memalukan pun masih ada, yaitu kemana Pak Firly? Berada di mana dia sekarang? Bagaimana statusnya Pak Firly? Ini ditambah lagi Budi Ari. Bagaimana kami mau percaya kepada institusi kepolisian? Tolonglah, jangan seperti ini. Wajar dong kami gregetan. Dan melihat daripada
rentetan potongan-potongan dan podcast lengkapnya sudah kami tonton, kami pelajari satu demi satu. Kami yakin kok aliran dana judi online ini, asumsi saya tidak hanya berhenti di Budiari. Saya ulangi, aliran dana judi online itu tidak hanya berhenti di Budiari. Kita flashback ke belakang bagaimana kasusnya Sambo. Tentang pengamanan 303 yang akhirnya kemudian menguap. Mohon nanti harapan kami, rakyat jelata ini, Kapolri yang baru, segera membuka tabir-tabir gelap kasus-kasus yang memalukan di Republik ini. 3 prioritasnya. Pertamina, uangnya kemana? Firly Bahuri bagaimana? Dan kemudian Budiari. Ini demi tegaknya hukum di Republik ini. Saya kira semua rakyat Indonesia sepakatlah. Kembalikan lagi citra Polri menjadi Polri di hati masyarakat. Sudah terlalu melenceng. Oknum polisi tersebut membawa kepolisian Republik Indonesia menjadi alat golongan tertentu. Ini sangat berbahaya. Nah, teman-teman, mari kita menganalisa dari ini wawancara Budiari sendiri. Saya ulangi ya, ini wawancara Budiari sendiri yang kelihatan bikin orang tertawa, dan kemudian substansi pokok daripada keterangan Cak Islah Bahrawi yang menyebutkan ada secara eksplisit Cak Islah itu menyebutkan sudah ada 2 alat bukti, yaitu pengakuan tersangka dan bukti chat permintaan uang dari si Budiari tersebut. Nah, ini mana yang benar? Dan kemudian apakah kemudian hanya berhenti kepada Budiari? Kenapa saya bicara demikian? Mohon maaf, Budiari sekarang ini seolah tak tersentuh. Budiari sekarang ini seolah menjadi manusia paling super body di Republik ini. Mohon berilah kami harapan untuk Indonesia. Berilah kami harapan tentang penegakan hukum di Indonesia. Sekian dari kami. Marilah kita jaga negara kita bersama dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Salam revolvere, merdeka!